Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Maharani, NIM 206310119, Prodi Perbankan Syariah, Lokal 3A. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan usaha saya, yaitu usaha keripik wortel. Nah, nama usahanya yaitu Carrot Crispy. Nah, yang pertama kita akan membahas latar belakang kenapa saya ingin membuat bisnis dari wortel ini. Nah, di era milenial ini, perkembangan zaman itu semakin pesat, mulai dari teknologi, budaya, pola pikir, hingga gaya hidup manusia yang semakin meningkat. Nah, perkembangan teknologi, terutama gadget, sudah digunakan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Penggunaan gadget ini sudah menjadi candu, karena di dalam gadget itu sudah ada bermacam-macam aplikasi yang mempermudah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, penggunaan gadget ini tanpa disadari itu kita sering menggunakan secara berjam-jam menatap layar handphone, dan itu sangat berdampak pada kesehatan, terutama kesehatan mata. Nah, jadi berdasarkan masalah yang saya sebutkan tadi, saya berinisiatif untuk mengurangi permasalahan tersebut dan membuka inovasi baru di bidang kuliner, yaitu usaha keripik wortel. Nah, wortel itu kan merupakan sayuran yang mengandung vitamin A yang sangat baik bagi kesehatan mata. Dan wortel juga menjadi salah satu hasil bumi di Kabupaten Rejang Lebong yang jumlahnya sangat berlimpah. Nah, jadi nama usaha saya yaitu Carrot Crispy. Selanjutnya yaitu riwayat pendiri. Nama saya Deswita Maharani, tempat tanggal lahir Desa Kampung Bogor 31 Agustus 2002. Alamat saya di Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Tujuan saya dari pembuatan bisnis ini yaitu yang pertama, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berwirausaha. Yang kedua, meningkatkan nilai jual wortel. Yang ketiga, mendapatkan profit. Dan yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab pembahasan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu aspek pemasaran. Yang pertama itu gambaran umum pasar. Nah, nama produknya yaitu Carrot Crispy, terus jenis produknya yaitu makanan, terus ukurannya plastik clip, terus manfaat utamanya itu sebagai cemilan. Yang kedua ada segmentasi pasar. Yang A, segmentasi geografis. Usaha saya itu berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, di mana saya akan memasarkan semua market di Kabupaten Rejang Lebong. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Carrot Crispy ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terus ada aspek psikografis. Nah, masyarakat Rejang Lebong dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat mengkonsumsi Carrot Crispy ini. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Ada strategi harga. Nah, metode penetapan harga pada produk Carrot Crispy yang saya gunakan adalah metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Nah, saya menetapkan margin dengan persentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Carrot Crispy. Yang ke-B yaitu strategi promosi. Nah, di sini saya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk saya, seperti ada WA, Facebook, Instagram. Terus juga saya mempromosikan melalui media cetak seperti brosur. Terus ada dari mulut ke mulut. Terus yang C yaitu strategi distribusi. Nah, yang saya gunakan yaitu yaitu struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Saya memilih strategi tidak langsung, di mana produk saya juga melalui perantara.
Yang D itu ada strategi positioning. Nah, strategi positioning yang saya gunakan adalah penetapan posisi. Saya menampilkan produk carrot crispy dengan kemasan praktis siap makan, higienis, serta bervitamin yang baik bagi kesehatan dengan harga yang sangat terjangkau. Yang B yaitu aspek produksi. Nah, di aspek produksi ini yang pertama, kita berbelanja semua bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi carrot crispy dari bahan-bahan yang diperlukan sampai dengan packaging produk. Nah, misalnya tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, minyak, telur, wortel, dan lain-lain yang diperlukan untuk dalam proses produksi. Nah, yang kedua yaitu memproses bahan carrot crispy tadi yang sudah kita beli menjadi makanan yang siap saji, mulai dari menghaluskan wortel, mencampurkan dengan tepung, terus menambahkan bumbu, dan membungkus produk dengan kemasan, yaitu dengan menggunakan plastik klip. Nah, bagian produksi ini bertanggung jawab untuk menjaga cita rasa carrot crispy, komposisi yang jelas dan sesuai, dan mencantumkan expired. Selanjutnya yaitu aspek organisasi manajemen. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi, ada owner dan ada karyawan. Yang kedua yaitu job deskripsi. Nah, owner itu tuh bertugas untuk mengordinir dan memimpin jalannya usaha serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha carrot crispy ini. Yang kedua yaitu ada karyawan. Karyawan itu sebagai pekerja dalam proses pembuatan carrot crispy, mulai dari pembelian bahan-bahan, menggoreng, pokoknya sampai carrot crispy ini atau wortel ini sudah siap saji dan bisa dimakan.